Shalom. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah sekolah minggu. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam peribadahan kita dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Melalui ibadah minggu Ex Saudi pada hari ini, kita dipanggil agar kita menjadi orang benar dan dapat merasakan kebahagiaan orang benar. Marilah kita bersekutu dengan Tuhan. Kita muliakan dan puji Dia di dalam seluruh hidup kita. Datanglah dengan sukacita ke hadapannya. Kita bernyanyi. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri semua, kita bernyanyi cuit cuit pam pam pam. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Adik-adik dipersilakan duduk. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita buka Kidung Jemaat nomor 60, Hai Makhluk Alam Semesta, sambil kita bernyanyi. tertulis dalam titah yang pertama sampai yang ke-10.
Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kembali kita buka Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Kita bernyanyi ayat 1 dan 2. Nanti di ayat 2 kita semua bangkit berdiri. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini, yang tertulis dalam Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Kita membacanya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku,
dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Tetapi mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kembali kita buka Kidung Jemaat nomor 225 berkereta awan putih, ayat 1 dan 2. Ayat 2 nanti adik-adik kita undang semuanya bangkit berdiri. sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga. Bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat anak sekolah minggu ditambah doa siapaan. Shalom adik-adik sekolah minggu yang sedang mengikuti ibadah secara multimedia dari rumah. Apa kabarnya? Kakak berharap semuanya dalam keadaan baik dan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Pagi ini adik-adik kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Yang pertama, ibadah sekolah minggu tetap dilaksanakan setiap hari Minggu masuk jam 7.30 sampai selesai. Ibadah kita laksanakan secara online atau multimedia. Kami juga mengharapkan kepada orang tua untuk membimbing anak-anak untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Untuk warta sekolah minggu yang kedua, tetap diingatkan kepada adik-adik untuk memperhatikan protokol kesehatan dengan memperhatikan 3M, yaitu yang pertama, adik-adik tetap memakai masker, yang kedua, menjaga jarak, dan mencuci tangan setiap saat. Untuk warta sekolah minggu yang ketiga, untuk ayat hafalan untuk minggu ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-14. Ayat hafalan minggu ini buat adik-adik dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-14, kakak bacakan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Itu adik-adik ayat hafalan untuk minggu ini. Dan kami juga berharap sebagai kakak-kakak sekolah minggu kepada adik-adik untuk tetap menghafal ayat hafalan dan mengirimkan video kepada kakak-kakak sekolah minggu. Untuk warta sekolah minggu yang keempat, kita nanti akan berdoa kepada teman-teman kita, adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Demikian adik-adik warta sekolah minggu yang dapat kakak sampaikan pada minggu ini. Dan tetap diingatkan kepada adik-adik, setiap hari Minggu kita melaksanakan ibadah sekolah minggu, dan di setiap peribadahan kita mengumpulkan persembahan. Kami mengharapkan kepada adik-adik supaya persembahan dikumpulkan dan diserahkan kepada Sintuawik masing-masing. Oke adik-adik, demikian warta sekolah minggu yang dapat kakak sampaikan pada minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan melindungi kita dan memberkati kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur ya Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat serta kasih karunia yang Kau limpahkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pada minggu ini Tuhan Engkau kumpulkan kami Bapa untuk kami dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, secara khusus kami mau berdoa ya Tuhan buat anak-anak sekolah minggu kami yang pada saat ini sedang mengikuti ibadah. Biarlah Bapa kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan anak-anak kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan yang melayani Tuhan pada minggu ini. Dari inang liturgis kami, pemusik kami Tuhan, song leader, semua Tuhan yang berperan Tuhan pada hari ini Kau berkati Tuhan. Biarlah pelayanan kami Tuhan semuanya berkenan di hadapan-Mu Bapa, dan semuanya hanya untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan perlindungan jamahan daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa,
buat adik-adik kami, teman-teman kami Bapak yang berulang tahun pada minggu ini. Biarlah ya Bapak berkat penyertaan kasih daripada Tuhan menyertai anak-anak kami Tuhan yang berulang tahun minggu ini. Bapak, inilah kehidupan kami serahkan Tuhan segala aktivitas kami, kehidupan kami, masa depan kami Tuhan hanya ke dalam tangan perlindungan jamahan daripada Tuhan. Di atas segala doa dan permohonan kami ini ya Bapak, kami manusia yang tak luput dari segala dosa dan kesalahan. Mari Bapa, sucikan, kuduskan kami Tuhan. Layakan kami di hadapan-Mu Bapa, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita bernyanyi Aku Mengasihi Engkau Yesus. berbakti kepada Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu pada minggu pagi ini ya. Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat-sehat, dan kakak juga berharap, sangat-sangat berharap bahwa kalian juga merindukan setiap hari minggu untuk beribadah bersama-sama ya. Kakak akan memberikan firman Tuhan pada pagi hari ini, tapi sebelumnya kita akan berdoa, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan atas semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yuk kita berdoa, kita lipat tangan kita, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas pagi hari ini, karena kami ya Tuhan boleh bersama-sama duduk di tempat kami masing-masing ya Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memimpin kakak sekolah minggu untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kiranya anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu ya kami Tuhan, Engkau urapi mereka ya Tuhan, pendengarannya, hatinya ya Tuhan, supaya mereka boleh berfokus mendengar firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hati mereka serta melakukannya. Terima kasih Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya akan itu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik semuanya, kita akan membaca nas pada minggu pagi ini
yang terdapat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kakak ulangi, Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kakak akan bacakan dan kalian di rumah juga buka Alkitab kalian, kita baca bersama-sama ya. Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14, demikian bunyinya. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan seperti Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada minggu hari ini menceritakan tentang bagaimana rasul-rasul Paulus ya. Rasul-rasul itu setelah ditinggalkan Tuhan Yesus naik ke surga ya. Mereka merasa kehilangan ya. Mereka merasa sendirian dan mereka mungkin merasa takut untuk kembali ke masyarakat, kembali memberitakan firman Tuhan ke banyak orang ya. Karena selama ini sebelum-sebelumnya, sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, sebelum Tuhan Yesus bangkit, sebelum Tuhan Yesus diangkat naik ke surga, Tuhan Yesus ada selalu bersama-sama mereka. Tuhan Yesus selalu mendampingi mereka ya. Kalau misalnya ada masalah atau apa, mereka langsung bisa berbicara dengan Tuhan Yesus, sama-sama tatap muka, sama-sama mendiskusikan sesuatu, atau mungkin mereka ketakutan, Tuhan Yesus ada di sampingnya ya. Tapi pada saat ini setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit dan naik ke surga, rasul-rasul itu merasa sendirian, mereka takut. Sama mungkin halnya seperti kita ya. Biasanya kita mungkin waktu TK kita selalu ditungguin sama mama kita ya. Ditungguin dari mulai kita datang sampai pulang, mama di situ ya. Tapi pada saat nanti mungkin naik kelas 1 kan tidak boleh ditungguin lagi. Nah mungkin ada lah ya adik-adik yang merasa takut, kok mamaku nggak ada. Nah seperti itulah kira-kira ya. Pada saat mungkin orang terdekat kita selalu ada bersama-sama kita, tapi tiba-tiba tidak ada, bingung, aduh kemana ya? Gitu. Apa yang harus kita lakukan? Nah sama juga dengan rasul-rasul Paulus, rasul-rasul pada saat itu ya. Mereka merasa ketakutan bagaimana nanti mereka harus menyampaikan firman Tuhan mungkin ke banyak orang. Mereka takut sama orang-orang Yahudi itu yang memang pada saat itu tidak mempercayai ajaran Tuhan Yesus pada saat itu ya. Jadi mereka juga bingung gitu. Tuhan Yesus nggak ada di samping kita pada saat ini, sudah tidak ada di samping kita saat ini. Nah, tetapi di sini di dalam firman Tuhan itu ini rasul-rasul itu pergi ya, dan mereka berdoa bersama-sama ya. Jadi di sini menekankan bahwa di dalam rasa ketakutan mereka, mungkin di dalam rasa merasa kosong, tidak ada Tuhan Yesus di sisi mereka, mereka berdoa bersama-sama. Disinilah yang kita pelajari bahwa ya kita di dalam hal apapun, di dalam keadaan apapun, jangan sampai lupa kita untuk berdoa, meminta pertolongan daripada Tuhan Yesus, meminta pimpinan daripada Tuhan Yesus ya. Dan di sini rasul-rasul itu berdoa tidak sendiri-sendiri, mereka bersama-sama, bersatu hati mereka berdoa, meminta pertolongan daripada Tuhan ya. Tapi bukan artinya kita harus selalu bersama, tidak ya. Mungkin pribadi atau sendiri pun
Tuhan Yesus akan ada. Tetapi di sini pada saat mereka di loteng ini, mereka berdoa bersama-sama, bersatu hati. Ya mungkin kalian juga misalkan ya, pada saat ini mungkin kalian tidak bisa bertemu teman-teman, tapi yang pasti di dalam satu keluarga ada adiknya, ada kakaknya, ada tantenya, ada mama, ada papa ya. Nah mungkin pada saat mungkin nih ada adiknya sakit ya, adiknya sakit, ajak mamanya berdoa, ajak papanya berdoa untuk mendoakan adiknya. Nah, karena doa bersama-sama itu ya akan lebih menguatkan ya, akan lebih merasa kuat gitu ya. Dan Tuhan suka akan hal itu. Setiap keluarga berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi di sini kakak tekankan lagi bahwa dalam hal apapun, baik kita pada saat kita sakit, mungkin mau ujian, mau ulangan, atau mau pergi, ya kita harus tetap ingat bahwa kita harus rajin untuk berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan ya. Nah, adik-adik, melihat sini ya, kita jangan sampai lupa untuk selalu meminta pertolongan sama Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi beban buat kita, kita akan bawa kepada Tuhan dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Mungkin jawaban dari Tuhan tidak pada saat kita selesai berdoa Tuhan menjawab. Mungkin ada yang lama, ada yang sebentar, atau bahkan mungkin ada doanya yang tidak terjawab. Tetapi bukan tidak terjawab, tapi hanya Tuhan mempunyai rencana lain buat kita semua ya. Mungkin manusia merasa, oh Tuhan kok nggak menjawab doaku ya. Tetapi Tuhan tidak begitu ya. Jadi walaupun mungkin pada saat kita meminta sesuatu Tuhan tidak memberi, ada sesuatu hal yang lain yang Tuhan sudah sediakan buat kita yang lebih baik, sesuai dengan apa yang Tuhan pikir baik untuk kita semua ya. Jadi adik-adik, firman Tuhan pada hari ini cukup sekian. Jadi kakak berharap kita senantiasa untuk selalu berdoa ya, untuk selalu meminta, memohon pertolongan kepada Tuhan ya. Satu lagi kakak akan ingatkan kalian untuk ayat hafalan pada minggu ini yang ada diambil dari Kisah Rasul 1 ayat 14 ya. Kakak akan bacakan kembali ayat hafalan minggu ini, Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus ya. Oh iya, kakak juga ingin melihat adik-adik, seberapa banyak adik-adik yang antusias, yang mempunyai kerinduan berbakti ya di sekolah minggu, walaupun secara virtual, secara online ini ya. Ada satu kakak bilang tugas lah ya. Nanti bisa kalian kirimkan ke kakak selain tugas ayat hafalan yang harus kalian perhatikan. Kakak mau kalian coba berdoa ya. Kalian berdoa tapi rekam ya. Kakak ingin tahu apa aja yang ada di doa kalian ya. Doa itu kan satu harus mengucap syukur dulu sama Tuhan ya, baru meminta apa yang kalian inginkan kan gitu ya. Nah jangan lupa kirimkan ke kakak, nanti akan ada bonus dari kakak sendiri ya bagi adik-adik semua yang mengirimkan video pada saat kalian berdoa ya. Jadi kalian pasang dulu kameranya, baru kalian berdoa dan kirimkan kepada kakak ya. Sekian firman Tuhan dari kakak. Kita sama-sama berdoa. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang indah pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami diingatkan kembali ya Tuhan untuk selalu bersekutu ya Tuhan, untuk selalu bersama-sama ya Tuhan, berdoa kepadamu ya Tuhan.
memohon perlindungan-Mu, memohon berkat daripada-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak-anak kami sekolah minggu ini ya Tuhan. Biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam iman percaya mereka kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Engkau juga berkati guru-guru sekolah minggu yang melayani. Engkau berkati juga orang tua, keluarga, anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan, baik pekerjaannya ya Tuhan maupun keluarganya. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja kami ya Tuhan, HKBP Delta Mas. Kami berdoa juga buat inang pendeta kami beserta keluarga ya Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat seluruhnya ya Tuhan. Engkau jaga lindungi kami ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit ya Tuhan. Engkau yang melindungi kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi di Son Adong, Puguan Tuhan. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena Engkau punya kerajaan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.